Halo sahabat Riris Journey, jumpa lagi sama saya Riris Saputra. Kali ini saya sama salah satu partner saya di Kampung Inggris Pare Ya, yang saat ini satu kursusan di SOS, salah satu kursusan bahasa Jepang. Ya, sebelum kita mulai bincang-bincang berfaedah pada hari ini, kita mau kenalan dulu dengan teman saya ini. Silahkan Abi perkenalan diri. Ayo gozaimasu minasan. Hajimemashite, watashi wa Abi desu. Jambi kara kimashita. Ima watashi wa SOS de benkyou shite imasu. Oke, jadi Abi ini senpai senior Yes, di senpai. senior di kursusan yang saat ini aku daftar ya belajar. Ya. Jadi juniornya Abi, sekarang jumpa Abi. Abi dari Jambi ya, Bi? Iya, betul. Abang Jambi. dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Iya. Jadi kita Sumatera Pride. Yap, Ya. of course. Oke, jadi hari ini kita mau nanya-nanya sama Abi. Nanya apa nih? Oke. Wow. Deg-degan. Oke. Kenapa bisa sampai di Kampung Inggris dari Jambi? Kenapa bisa sampai di Kampung Inggris dari Jambi? Jadi sebelumnya aku di tahun 2019 itu udah ke Pare. Aku belajar bahasa Inggris di salah satu kursusan di Pare, dan itu sangat sangat amat betah tinggal di Pare. Jadi suasana Pare ya, yang buat Abi datang untuk kedua kalinya. Iya, betul. Yang kedua kalinya datang di bulan? Yang kedua kali kemarin datang di bulan September. Jadi aku masuk di periode 25 September. 25 September. Dan ngambil kursus Jepang. Kenapa? Bahasa Jepang. Kalau dulu sebelumnya ambil Inggris, kenapa tahun ini ngambil Jepang? Alasannya kenapa? Oke. Jadi dulu itu kayak sempat kepikiran one day I hope I can go to abroad for study or work. Jadi waktu itu setelah kerja aku memutusin buat nggak perpanjang kontrak. Karena aku punya mimpi, aku nggak mau hidup aku stuck di sini aja gitu kan. Aku nggak mau hidup aku flat. Aku harus ada up and down gitu kan. Jadi akhirnya aku berpikir bahwa suatu hari aku pengen kerja atau pengen melanjutkan sekolah aku di luar negeri. Jadi aku mutusin buat kursus bahasa Inggris. Karena kan untuk bahasa Inggris sendiri itu kita luas kan, bisa kemana aja. Habis itu setelah selesai kursus bahasa Inggris, Abi balik ke Jakarta untuk menemukan suatu pekerjaan. Tapi terhalang sama corona. Terus pulang ke Bandung ke rumah kakak. Karena untuk pulang ke Jambi waktu itu nggak bisa, Bang. Soalnya lockdown. Terus habis itu nggak tahu kenapa kayak lihat salah satu akun atau LPK. Salah satunya mereka memberangkatkan ke Jepang. Dari situ oke, Abi memutuskan untuk pergi ke Jepang. Oke. Jadi awalnya tetap pengen tinggal di luar negeri gitu ya. Betul. Cuman belum menentuin. Tapi belum menentuin negara mana. mana. Tapi dari awal mimpinya pengen keluar negeri, Ya, entah betul. itu kuliah, entah itu kerja gitu ya. Dan akhirnya setelah corona nemuin inspirasi buat ke Jepang gitu. Makanya kali ini belajar bahasa Jepang. Jadi doain dan bisa cepat berangkat. Berangkat ke Jepang. Kira-kira kalau ke Jepang nanti mau ikut program apa, Abi? Kalau untuk programnya sendiri sih kemarin tuh ada beberapa masukan dari sensei sama senpai juga. Ada yang nyuruh buat gakko, ada yang nyuruh buat magang, ada juga yang nyuruh buat nyari-nyari beasiswa. Tapi ini untuk saat ini fokusnya pengen ngelancarin dulu bahasanya. Jadi kalau misalnya udah lancar bahasanya, nanti baru mutusin pengen kemana-kemananya. Oke, kita kasih tahu dulu nih sama yang nonton. Jadi kalau mau ke Jepang, itu bisa belajar bahasanya dulu. Ya, betul. Dapat sertifikat bahasa kayak TOEFL-nya ya. Kalau Ya. Jepang namanya apa? Namanya kalau Jepang itu ada JLPT, ada NATES, JITES sama JFT Basic. Di basic. Jadi harus dapat level tertentu Ya. supaya bisa ke Jepang. Jalurnya tadi ada apa aja? Ada gakko. Gakko itu apa? Gakko itu sekolah. Jadi abang bisa ke sekolah buat kalau misalnya abang baru lulus SMA nih, abang bisa lanjut sekolah di Jepang. Oke, ikut gakko bisa ya. Sekolah Sekolah. di Jepang. Yang kedua program Ada magang.
Magang. Jadi buat kalian teman-teman penonton semua yang baru lulus kuliah atau baru lulus SMA, pengen magang di luar negeri bisa pilih bisa pilih negara Jepang. Program magang. Program yang magang. Ketiga program Ada Tokutegino. Jadi itu kayak kerja biasa. Oke. Jadi Dan banyak banget kesempatan ya buat ke banyak Jepang banget. sebenarnya. Dan sekarang untuk masuk ke Jepang sendiri itu Jepang buka untuk masuk ke negaranya itu sehari 5.000 orang. Oke. Jadi setelah 2 tahun corona dan Jepang Udah menutup buka. border, tapi mulai akhir tahun ini sudah mulai buka dan sudah menerima pendatang dari luar untuk masuk, baik itu pekerja ataupun pelajar. Ya, jadi buruan harusnya memang pas banget belajarnya sekarang, belajar bahasa sekarang, nanti kalau udah buka tinggal berangkat. Dan nanti kita bakalan ketemu lagi di Jepang gak sih? Amin. Lanjutin vlog kita. Ya. Karena aku juga bakalan ke Jepang karena udah lulus dan lagi nunggu keberangkatan, makanya belajar bahasa Jepang juga. Ketemu Abi di sini. Abi juga mau ke Jepang, mudah-mudahan Amin, kita amin, nanti doain. bisa ngevlog di Jepang. Lanjut ngevlog juga di Jepang. Ngevlog di Jepang. Oke. Dan semoga Bang Reni mau jadi sponsor aku buat Gako ya. Amin, amin. Satu Mudah-mudahan. semester aja. Oke. Kenapa mau keluar negeri, Bi? Kenapa? Apa nggak cinta Indonesia? Bukan gak cinta Indonesia juga sih. Tapi kenapa? Kenapa harus ke overseas? Indonesia kan Jakarta, Surabaya, kota besar banyak. Pekerjaan juga tersedia. Kenapa harus ke luar negeri? Masa sih pekerjaan tersedia? Nggak, setidaknya kan kalau kita mau cari kerja dan kita mau berusaha pasti ada lowongan kerja kan? Iya pasti. Tapi kenapa Abi mutusin buat ke luar negeri gitu? Tadi Abi udah bilang di awal bahwa Abi itu pengen hidup Abi itu ada up and down gitu kan, ada perjuangannya. Abi nggak ingin hidup Abi itu kayak flat lurus aja, kerja pulang ke kosan tidur kerja gitu. Aku nggak mau. Jadi ya harus ada perjuangannya. Jadi biar ada apa sih rasa semangat. Jadi dulu gua pernah di bawah, sekarang gua udah nyampe sini. Dulu gua cuma lulusan SMA, sekarang gua bisa sekolah di luar negeri atau kerja di luar negeri gitu. Dan enggak munafik sih. Gaji di Indonesia itu kecil. Bukan gak bersyukur sih, cuman kalau dibandingin sama negara lain itu kayak jomplang banget gitu kan. Sekarang kalau misalnya di Jepang itu gaji buat pemagang aja bisa 16 sampai 18 juta. Sedangkan di Indonesia untuk pekerja umum itu nggak merata, jadi tergantung wilayahnya. Kalau kayak di Jakarta kan itu udah 4.500.000-an. Ya nggak munafik sih Bang, pengen punya income yang gede. Oke, pertama pasti achievement ya untuk diri sendiri ya, kayak meningkatkan kualitas diri, pembuktian untuk diri sendiri dan betul. Untuk orang-orang sekitar gitu. Kalau kita bisa mencapai sesuatu lebih dari yang kita capai saat ini. Gitu. Dan nggak cuma itu sih sebenarnya, aku juga kayak punya mimpi gitu suatu saat aku itu pengen bahagiain ibu aku. Ya setuju sih sama Abi. Selagi ada kesempatan kerja di luar negeri dan kita mampu dan ada jalannya, kenapa tidak gitu. Lagian ketika kita di luar, salary-nya juga jauh lebih besar. Walaupun kita harus berkorban jauh dari orang tua, jauh dari keluarga untuk sementara waktu, tapi pasti hasilnya juga sebanding kayak gitu. Apalagi tujuannya Abi mau ngebahagiain orang tuanya, mau itu sih yang paling utama ya guys. Cuman nggak mau spill banyak-banyak. Mau ngebahagiain ibunya gitu kan. Jadi kayaknya kita doain ya, mudah-mudahan. Deep banget ya pembicaraan kali ini. Mudah-mudahan ya tercapai kayak gitu ya, dan apa yang Abi inginkan juga Abang juga dong. Iya dong. Tapi aku pengen tahu juga sih Bang Reni, ini kenapa pengen ke Jepang? Kan sebelumnya udah di Malaysia. Mungkin banyak yang udah tahu juga kenapa pindah ke Jepang, karena sebelumnya di Malaysia udah selesai kontrak dan juga udah 4 tahun di Malaysia, dan kemudian ada kesempatan buat ngajar ke Jepang dan alhamdulillah lolos seleksi. Dan seleksinya juga nggak mudah, alhamdulillah terpilih. Dari sekian banyak orang. Dari sekian banyak orang yang mendaftar. Ya pembuktian untuk diri sendiri, untuk orang-orang sekitar kalau jadi guru itu bukan cuma stuck di honorer, bukan PNS. Cuma PNS, bukan cuma di kampung sendiri, tapi bisa lo ngelihat dunia gitu. Salah satunya pengen ke Jepang itu ya gitu. Iya. Jalan-jalan. Jalan-jalan,
ngelihat dunia lebih luas, membuka wawasan, ketemu banyak orang. Yap. Pastinya juga akan nambah pengalaman, ya kan? Dan belajar banyak hal juga Belajar sih. banyak hal, benar. Karena perjalanan itu pasti mengajarkan banyak hal, ya kan? Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Abi. Nah, Kami masih bakalan barengan di Pare, masih beberapa bulan lagi. Jadi bakalan sering ngajak Abi jalan. Kalian bakalan sering ngelihat mukanya Abi. Jadi diingat-ingat ini di-skip. namanya Abi, guys. Jadi jangan di skip kalau Abi muncul. Karena nemuin temen jalan itu nggak mudah. nggak mudah. Apalagi yang Apalagi yang sefrekuensi. Teman sih banyak, tapi hobinya kan beda-beda. Kayak gitu. Jadi buat di Pare, kalau belajar terus ya pusing juga ya. Berarti butuh hangout, butuh keluar, butuh teman. Jadi tadi kita udah bincang-bincang sama Abi. Beberapa bulan nanti kita bakalan sama Abi dan sama-sama berjuang. Doakan nanti kita bisa ketemu lagi di Jepang, bisa lanjut vlog lagi di Jepang. Ya, betul. Jadi buat kamu yang pengen keluar negeri, datang ke kampung Inggris ya nggak sih? Cari channel yang banyak kayak gitu. Karena gini, kalau misalnya kita punya suatu keinginan, kita itu harus menemukan seseorang yang mendukung. Gitu ya. Mendukung, benar-benar. Kayak apa sih? Aku pengen ke Jepang nih. Aku pergi ke kampung Inggris, belajar bahasa Jepang. Di kelas itu ketemu banyak orang yang ingin pergi ke Jepang dengan banyak goals. Ada yang ingin kerja, ada yang ingin sekolah. Salah satunya abang, gitu kan. Jadi pasti bakal lebih mudah gitu kan untuk nyari channel-channel lainnya. Iya, betul. Jadi kalau kamu pengen keluar negeri, terus kamu cuma di kamar aja di rumah, nggak ketemu jalannya nggak sih? Jadi kayak, ayo gitu, datang aja ke kampung Inggris, ketemu guru, ketemu teman, ketemu orang-orang di sekitar yang sama-sama pengen keluar, dan banyak banget program buat keluar negerinya nggak sih? Asal mau belajar ya. Asal mau belajar. Dan asal mau keluar uang sih. Soalnya belajar juga nggak gratis. Iya, bener. Modal dulu buat ke kampung Inggris, modalnya ya lumayan. Tapi dengan goals yang besar tentunya juga Insya Allah kembali sih nanti. Oke, jangan semangat. Jangan Tetap berputus asa. Jangan semangat dan tetap putus asa, bukan ya? Tetap semangat, jangan putus asa. Ayo sama-sama berjuang, kami juga lagi belajar, lagi nunggu mimpi-mimpi kami terwujud. Amin. Kalian juga yang di rumah juga harus gitu. Ya. Siap. Oke, itu aja untuk hari ini. Ya. Kami mau lanjut jalan-jalan di Simpang 5 Gumul. Ya, mata nih.